Alhamdulillah alladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qad qala ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat Masjid Al-Aqsa 2000 yang dirahmati Allah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, baik itu nikmat dalam bentuk sehat fisik maupun nikmat sehat rohani. Salah satu nikmat sehat fisik sampai sekarang kita masih berkesempatan melaksanakan aktivitas sehari-hari seperti melaksanakan ibadah salat Jumat pada siang hari ini. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Habibina wa Syafi'ina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan akhirnya kepada kita semua sebagai pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, izinkan saya selaku khatib tidak lupa, tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan, mengajak terutama kepada pribadi yang dhaif ini, juga kepada jamaah Jumat yang hadir di masjid yang mulia ini untuk terus meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan cara melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan juga menjauhi segala apa yang telah dilarangnya. Dengan harapan mudah-mudahan kita semua menjadi kelompok orang-orang yang muttaqun. Selanjutnya para hadirin, Allah telah menciptakan 3 jenis makhluk yang ketiga ini memiliki sifat ataupun karakter yang berbeda. Pertama malaikat, yang kedua iblis, yang ketiga adalah manusia. Malaikat adalah makhluk Allah yang nilai ketaatannya tinggi. Apa yang telah diperintahkan oleh Allah, maka malaikat dengan taat mematuhinya. Tidak ada pembangkangan terhadap perintah-perintah Allah. Maka dalam Al-Quran Allah telah berfirman untuk malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Malaikat itu tidak pernah membantah perintahnya dan melaksanakan apa yang telah diperintahkannya. Sehingga ketaatan, keimanan malaikat ini al-imanu yazidu wa la yanqusu, terus bertambah taat dan tidak pernah berkurang. Ini sifat malaikat. Kemudian yang kedua adalah sifat makhluk Allah yang bernama iblis ataupun jin. Iblis memiliki karakter yang sebaliknya. Makhluk yang pembangkang, makhluk yang protes dan merasa dirinya besar. Sifat takabur, sifat angkuh inilah sifat-sifat yang dimiliki oleh setan. Makna setan, asal kata dalam ilmu tafsir itu syafona, bermakna ba'uda, artinya jauh. Jauh dari rahmat Allah, jauh dari kasih sayang Allah karena sifat-sifat kesombongannya itu. Ketika Allah bertanya yang dilukiskan dalam Al-Quran, ma mana'aka alla tasjuda idh amartu.
qala ana khairum minhu. Ketika Allah bertanya kepada setan, wahai setan, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam? Maka setan menjawab, ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada dia. Saya lebih hebat daripada dia. Inilah sifat karakter setan yang dengan kesombongannya itu sehingga dia menyebabkan dikeluarkan dari surga. Maka setan pun mendeklarasikan bahwa setelah diturunkan dari surga, setan dengan keturunannya akan terus menggoda anak-anak Adam, terus akan menggoda kita. Sehingga setan ini dalam pandangan Allah tidak ada baik-baiknya, selalu berbuat salah. Maka oleh ulama tauhid dikelompokkan imannya setan itu la yazidu wa yanqusu, tidak pernah bertambah, tetapi terus berkurang dan berkurang. Ini karakter setan berbeda dengan malaikat. Nah, yang ketiga adalah kita sebagai manusia. Manusia inilah makhluk Allah yang unik, yang berada di antara sifat malaikat dan sifat-sifat setan. Kadang manusia itu takwanya hebat, nilai keimanannya sungguh luar biasa, sehingga melebihi kapasitas malaikat. Tetapi pada sisi yang lain, kadang-kadang manusia lebih puas, lebih rendah daripada binatang. Perlu kita renungkan, kita sebagai manusia, dari mana kita berasal, sedang apa kita di sini, dan mau kemana tujuan kita, lalu apa yang dapat kita memiliki untuk bekal. Inilah pertanyaan yang perlu kita cermati, renungkan, bahwa kita adalah pada asalnya dari alam rahim yang sempit dan berurut selama 9 bulan. Sekarang kita berada di alam dunia, sedang berada di dunia, sedang mengembara. Alangkah ruginya kalau manusia dalam hidupnya berleha-leha, tidak diisi dengan kebaikan-kebaikan, tidak diisi dengan peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita berleha-leha tidak melakukan ibadah, lalu apa yang akan kita miliki untuk bekal hidup di akhir nanti? Manusia ketika nilai takwanya tinggi, itu akan melebihi malaikat. Karena firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, bukan malaikat, apalagi setan. Kalau malaikat bertakwa wajar, karena malaikat sudah diperlihatkan nikmatnya, kenikmatan surga, sudah diperlihatkan ngerinya gambaran neraka, dan sudah diperlihatkan sifat Allah, wujud Allah. Kan malaikat makhluk halus, makhluk yang tidak kasat mata. Tetapi manusia, orang yang bertakwa, yang beriman, sungguh sangat hebat. Bagaimana tidak hebat? Kita tidak bisa melihat Allah, kita tidak bisa melihat surga secara kasat mata, tidak melihat ngerinya neraka. Tetapi kita mengimani, meyakini dengan ajaran Islam, iman kepada hari akhir, iman kepada Allah. Itulah kehebatan manusia bagi mereka yang nilai takwanya sudah tinggi, sudah mantap. Tetapi sebaliknya, ketika kita berbanyak dosa, maka manusia berada posisi yang paling rendah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am balhum adall. Yang artinya mereka itu memiliki hati, la yafqahuna biha, tetapi tidak untuk memahami tentang kebesaran Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak memperhatikan ilmu-ilmu Allah, nikmat-nikmat Allah,
kemahabesaran Allah. Walahum adzanul la yasma'una biha, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak untuk mendengarkan kalam-kalam Allah, tidak mendengarkan kalimat-kalimat tentang ajakan Allah. Ulaika kal an'am, maka mereka itu adalah sama seperti binatang. Balhum adol, bahkan lebih hina, lebih sesat daripada binatang. Oleh karenanya para hadirin, agar kita menjadi manusia yang bermanfaat dan memiliki kualitas iman takwa, maka kita perlu mengadakan pendekatan dengan nilai-nilai agama, dengan berzikir, dengan mendekati majlis-majlis ilmu, agar hati ini tetap lembut, agar hati ini tetap terbuka dengan memahami ilmu-ilmu Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itulah uraian khutbah yang ringkas ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat diambil hikmahnya, dan untuk terakhir mari kita tingkatkan selalu, tetapi juga kita tidak lupa untuk kehidupan dunia ini yang perlu aktivitas, yang perlu makan sebagai nafkah untuk diri, keluarga. Maka Islam mengajarkan keseimbangan antara hidup di dunia dan hidup di akhirat, sebagaimana sering kita ungkapkan dalam doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima tibadzikril hakim. Taqabbalu minni wa kum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi khalaqal khalqa 'alal itlaq. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daiman mutalaziman ila yaumit talaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul khallaq. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد العرب والعجم على الاطلاق. ايها الناس عليكم بتقوى الله في السر والعلن فانها ترضي الملك الخلاق. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.